Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama KFF TV. Gudangnya cerita horor thriller. Jangan skip videonya ya. Yang berjudul, Kamar Sebelah. Penulis cerita, Sultan Diko. Cerpen. Selamat menyaksikan. Tobi, tolong simpan kardus-kardus ini ke kamar sebelah, perintah ibu. Siapa tahu nanti berguna, ucapnya lagi. Aku langsung membawa setumpuk lipatan kardus itu ke kamar sebelah. Saat itu kami sekeluarga baru pindah, sehingga banyak barang yang harus kami tata. Untung saja rumah baru kami sangat besar dan berlantai 2, jadi kami tidak usah berdesakan lagi seperti di rumah lama. Saat aku masuk ke ruangan di sebelah kamarku, jendela besar langsung terpampang di sana tanpa tirai. Aku bisa melihat pemandangan hutan dari sana dengan sangat jelas. Pucuk-pucuk pepohonan melambai-lambai seolah-olah mengajakku untuk pergi ke sana. Tapi memang itu keinginanku. Aku paling suka berkemah atau menjelajahi hutan yang belum kukenal. Dan untungnya, ayah mengizinkanku untuk berkemah di hutan itu. Siang terus berlanjut. Aku bersama Kak Dona tidak henti-hentinya membantu ayah dan ibu, hingga waktu senja datang menjemput kami. Setelah menutup semua tirai dan membersihkan diri, kami langsung makan malam bersama di ruang makan. Jam menunjukkan pukul 10 malam, aku bergegas ke kamar dan naik ke tempat tidur. Alunan musik rock yang datang dari kamar Kak Dona, sangat menyiksaku. Meski kamarnya berada di lantai bawah, namun musik itu tetap terdengar sampai ke telingaku. Aku sangat terganggu, benar-benar tidak bisa tidur. Hingga akhirnya terdengar sebuah suara yang datang dari kamar sebelah. Sebuah suara yang lumayan keras, dan membuat lantai kamarku bergetar. Aku langsung bangkit dan memasang pendengaran lekat-lekat untuk memastikan dari mana datangnya sumber suara itu. Suara gaduh seperti jendela dibanting. Tidak salah lagi, tapi siapa yang membantingnya? Pada saat itu juga, alunan musik rock dari kamar Kak Dona berhenti seketika. Suasana menjadi hening. Tetapi tak lama kemudian, terdengar suara derap langkah kaki berlari menaiki tangga dan lewat di depan kamarku. Setelah itu suara langkah kaki tak terdengar lagi. Aku berpikir itu adalah Kak Dona yang berlari. Mungkin ia juga mendengar suara jendela dibanting keras barusan, lalu ia segera berlari menghampiri kamar sebelah itu. Akhirnya aku pun keluar dari kamarku. Kakak ada di sana?" tanyaku sambil mengetuk pintu kamar sebelahku. Tidak ada jawaban. Karena penasaran, aku pun membuka pintunya. Ternyata di dalam kamar itu, sama sekali tidak ada siapa-siapa. Daun jendela besarnya juga masih tertutup rapat dan terkunci. Aneh sekali, pikirku. Tiba-tiba ada suara seorang anak perempuan meminta tolong. Tolong aku. Aku benar-benar terkejut. "Siapa di sana?" tanyaku. "Tolong aku," jawabnya dengan suara berat. Aku mencari ke sana kemari, dari mana asalnya suara itu. Namun aku tidak menemukan siapapun di kamar itu. Seketika aku menyadari bahwasanya ada yang aneh di kamar ini. Merinding sekujur tubuh datang menyergap. Gegas saja aku langsung kembali ke kamarku. Namun meskipun aku sudah berbaring di kamar, suara menyeramkan itu terus-menerus menghantui sepanjang malam. Aku benar-benar ketakutan dan tidak bisa tidur dibuatnya. Keesokan harinya saat kami sedang sarapan pagi, aku menceritakan semua kejadian aneh tadi malam kepada kakak, ayah dan ibu. "Benarkah?" tanya Kak Dona.
Padahal kan aku membiarkan kaset rockku menyala sampai tengah malam, timpalnya lagi. Tidak mungkin. Aku benar-benar mendengar kalau musik rock di kamar kakak mati setelah suara jendela dibanting itu. Setelah itu suara derap langkah kaki berlari menaiki tangga, jelasku. Ibu hanya tersenyum mendengar penjelasanku. Mungkin kamu hanya bermimpi, karena belum terbiasa dengan rumah ini, sehingga berhalusinasi mulai bermain dan mengganggumu, ujar ayah. Kalau sudah terbiasa pasti tidak akan begitu, sambungnya lagi. Aku mulai jengkel. Mengapa mereka tidak pernah percaya padaku? Sedangkan pada Kak Dona, semua yang diceritakannya selalu ditanggapi dan dipercaya. Aku dan dia, kan hanya beda 3 tahun. Aku kelas 8 SMP, sedangkan dia kelas 2 SMA. Tapi kata teman-temanku, orang yang lebih tua memang lebih dipercaya. Oh ya, nanti malam, pamanmu akan datang menginap di sini, ujar ayah membuyarkan lamunanku. Iya bersama Arini. Biarkan mereka memilih kamar mana yang akan ditempatinya. Petik 2. Siapa yang tidak mengenal Arini? Anak itu sebaya denganku, tetapi punya kelebihan. Dia pintar, manja dan cantik. Orang tua yang kaya raya membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Semua yang ia inginkan selalu dipenuhi. Di depan orang tuaku bahkan orang lain, Arini adalah gadis manis yang penuh sopan santun. Namun sejatinya tidak, ia adalah anak yang sombong dan licik. Kenapa harus memilih? Biar saja mereka tidur di kamar sebelahku, tukasku kesal. Tobi, dengarkan ayah. Pamanmu yang menemukan rumah besar ini. Pamanmu yang bernegosiasi dengan pemilik rumah ini, untuk menurunkan harga. Lagi pula ia juga yang membayar setengahnya. Ayah diam beberapa saat, memperhatikanku lekat-lekat. Mereka adalah tamu istimewa kita. Jadi jaga sikapmu ketika mereka datang. Kalau kamu berbuat yang tidak-tidak lagi, ayah yang menentukan hukumannya. Mengerti? Sepertinya kali ini ayah benar-benar serius dengan ucapannya. Hal itu terlihat dari tatapan matanya yang tajam ke arahku. Sesuai apa yang telah dijanjikan, malamnya Paman dan Arini benar-benar datang. Ayah dan ibu mempersiapkan semuanya dengan matang. Makanan mewah dihidangkan di atas meja makan lengkap dengan lilin sebagai penerangan. Sepertinya kedatangan mereka sangat diagungkan. Semua ruangan dibersihkan dan Kak Dona mengenakan baju terbaiknya, bak menyambut kehadiran seorang raja. Sialnya, Arini malah memilih kamarku untuk ia tempati. Aku terpaksa tidur di kamar menyeramkan itu hanya dengan satu buah matras, selimut tipis dan sebuah bantal yang keras. Menyebalkan. Arini hanya tersenyum puas sambil bertolak pinggang saat ia memilih kamarku dan melihatku merenggut karenanya. Malam pun tiba. Seperti biasa, aku tidak bisa tidur. Walau lampu sudah dimatikan, karena rasa takut itu, aku membalut tubuh dengan selimut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun tetap saja tidak bisa memejamkan mata. Waktu terasa berjalan lebih cepat, aku dikagetkan oleh suara lonceng, menunjukkan bahwa jam sudah pukul 1 dini hari. Atau lebih tepatnya sudah tengah malam. Tiba-tiba saja lampu kamar mati, hawa dingin mulai menyergap, aku sangat ketakutan dan berlari menghampiri pintu, berusaha membukanya. Akan tetapi pintunya terkunci. Padahal, aku sangat yakin bahwa tadi tidak terkuncinya sama sekali. Terus memaksa membukanya dan menggedor-gedor, berteriak, namun itu semua sia-sia. Tolong! Teriakku panik. Tolong aku! Tolong! Kini di sekelilingku benar-benar gelap, hanya sedikit cahaya yang masuk melewati jendela besar di sana. Aku tak henti-hentinya menggedor pintu.
Pikiran tentang makhluk halus atau hantu mulai merasuki pikiranku. Aku terdiam sesaat, mengatur napas. Anehnya, Paman dan Arini yang tidur di sebelah ruangan ini, tidak mendengarkan teriakanku. Ayah, Ibu atau Kak Dona pun tidak juga datang menghampiri, padahal teriakanku sangat keras. Tidak lama dari kejadian itu, tiba-tiba saja lampu menyala dengan sendirinya. Aku tersentak kaget, ada yang aneh. Lampu di ruangan itu terlihat sangat pudar dan berwarna kuning. Seperti remang-remang, padahal sebelumnya berwarna putih dan terang. Aku masih menghadap ke pintu, perlahan berjalan mundur. Debu dan sarang laba-laba menghiasi setiap sudut tembok, membungkus lemari dan peralatan yang ada di sana. Lantai yang dipijak sangat kotor dan berpasir. Aneh sekali. Aku merasa seperti berada di dimensi lain. Masih dengan keheranan, aku berbalik menghadap jendela besar. Tiba-tiba saja jantungku terasa mau copot. Deru napas kian memburu tidak beraturan, tatkala melihat sesuatu yang menyeramkan. Urat nadi rasanya hampir putus, kaki bergetar hebat, mulutku menganga, lidah terasa keluh, mataku terbelalak hingga membulat. Aku seperti disambar petir. Terlihat di jendela itu, sosok anak perempuan seumuran denganku tergantung melayang dengan tali tambang melilit di leher. Ia menghadap ke arahku. Matanya melotot dengan lidah terjulur. Gadis itu memakai baju daster berwarna putih hingga ke lututnya. Seluruh tubuhnya berwarna pucat pasi. Rambut hitam yang panjang sebahu tergerai menutupi sebagian wajah. Aku melihatnya dengan jelas, bahwasanya bola mata sosok ini melotot lebar seolah-olah akan keluar. Mulut yang terbuka mengeluarkan darah dari hidung dan mata. Kakinya yang bergelantungan, bergerak berayun diterpa angin malam, membuat suasana kian mencekam. Aku menjerit, berteriak sekencang-kencangnya. Ini bukan rumahku. Ini bukan kamar sebelah. Aku berlari menghampiri pintu dan memaksa dengan tangan untuk membukanya. Tetapi tetap terkunci. Aku panik. Sangat panik. Ayah. Ibu. Tolong aku. Tolong aku. Di sudut ruangan itu, Lisa merapatkan kedua lututnya, menunduk, dan menangis. Sudah lebih dari seminggu ia disekap di dalam kamar kosong tanpa ada yang menemani. Hanya 2 buah obor yang terpajang di dinding, menyinari sedikit ruangan itu. Cahaya bulan merembes masuk melalui jendela besar di belakangnya. Sudah banyak korban berjatuhan, dan yang mengalami pasti selalu anak perempuan. Kini, Lisa pun ikut terpilih. Semula ia tak terlalu mengerti hal itu, namun ketika ada sekelompok pria tak dikenal menawarkan permen dan boneka, Lisa terbujuk dan menuruti perintah pria-pria itu. Lisa dibawa ke suatu tempat yang jauh dari rumahnya. Ia disuruh masuk ke dalam sel yang penuh dengan jeruji, mirip seperti penjara. Di sana, banyak sekali anak-anak perempuan seumurannya yang sedang duduk membungkuk. Wajah mereka sangat memelas, seolah tidak ada harapan untuk selamat dari kengerian itu. Mereka semua sangat kurus dan cekung. Inilah awal malapetaka yang dialami Lisa. Gadis cantik itu harus menerima siksaan yang amat sangat menyakitkan. Ia tidak bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, padahal di kejauhan sana, orang tua Lisa sangat panik mengetahui anaknya hilang. Sirine mobil polisi terdengar di mana-mana. Sementara surat kabar tak henti-hentinya memampangkan berita itu. Penculikan anak terus berlanjut. Satu persatu anak di dalam ruangan itu dipanggil dan dijual ke luar negeri. Lisa tidak mengetahui akan hal itu. Yang ia tahu, anak yang dipanggil akan dibawa pergi ke tempat yang sangat jauh, akan dijadikan budak dan disiksa. Sekarang tepatnya tanggal 29 Februari. Hanya Lisa saja yang berada di sel itu.
Keheningan malam sangat mencekam dan menyiksa diri. Baju daster selutut sudah dipakai selama seminggu. Ia juga menggigil kedinginan. Angin kencang terus menerpa hingga menembus tulang belulang. Lisa dan beberapa anak lainnya sudah berusaha untuk kabur. Mereka dengan susah payah membuka jendela besar yang digembok dan dirantai. Berkat kegigihan akhirnya pada suatu hari berhasil keluar lewat jendela itu. Namun ketika melihat ke bawah, hanya sungai kotor dan hutan yang tampak. Belum lagi ketinggiannya mencapai beberapa meter, dan anak-anak itu terlalu takut untuk meloncat ke bawah. Pada saat itu juga, angin di luar berhembus kencang hingga membanting jendela besar itu. Suaranya sangat keras seperti gempa. Salah satu pria yang ada di bawah langsung berlari menaiki tangga dan memarahi mereka. Tiba-tiba Lisa berpikir, apa yang harus dilakukan agar ia tidak seperti anak-anak lainnya. Bagaimana caranya agar dapat menghindar dari semua itu? Ia sangat marah. Marah pada diri sendiri. Seharusnya, anak berumur 10 tahun sudah bisa menjaga diri. Ia menyesal kenapa tidak memikirkan baik-baik nasihat orang tuanya. Dan juga anak-anak lainnya. Mereka semua sangat bodoh dan tolol. Malam itu, Lisa mengamuk-ngamuk sendiri. Ia menangis, menendang-nendang tembok, meloncat-loncat, ngedumel sendiri, dan berteriak-teriak seperti orang gila. Tiba-tiba saja bola matanya melihat sejumput tali tambang di sudut ruangan. Tangisnya mendadak berhenti. Mulai berpikir, ia pasti bisa melakukan sesuatu dengan tali itu. Lisa tersenyum, dan tertawa terbahak-bahak. Ia terus tertawa sambil berjalan mengambil tali itu. Kemudian memperhatikan paku yang sudah berkarat, terpajang di atas jendela besar. Tawa Lisa semakin meledak. Gadis malang itu mengambil kursi kayu dan menyimpannya di dekat jendela. Setelah naik, ia mengikat tali tambang pada paku dengan sangat erat. Lalu di ujung lainnya, ia membuat simpul tali melingkar seperti sebuah lingkaran. Kemudian berbalik dan memasukkan tali itu ke leher. Lisa pun membiarkan dirinya bergelantungan di jendela itu, membiarkan nyawa lepas dari tubuh mungilnya. Kejadian itu lalu terus terjadi setiap 4 tahun sekali di bulan Februari. Dan bangunan tempat penjualan anak itu pun sudah dibersihkan dan dijadikan sebuah rumah megah. Tetapi jendela besar tetap terpasang rapi di dinding, tanpa meninggalkan sedikit pun sisa-sisa luka seorang anak. Setiap ada anak perempuan berumur 10 tahun berada di bangunan itu saat tanggal 29 Februari. Maka ia akan ikut merasakan penderitaan seperti yang pernah dialami Lisa. Aku tersentak kaget. Deru napas kian memburu, peluh bercucuran di kening. Kulihat sekeliling, ternyata aku masih duduk di atas matras, dengan selimut tipis dan bantal keras. Lampu di ruangan itu masih berwarna putih terang, dan sama sekali tak ada debu atau sarang laba-laba di sana. Lantainya juga bersih tidak berpasir. Aku bernapas lega. Apakah ini semua hanya mimpi? Yang kuingat, terakhir kali aku memukul-mukul pintu dan memanggil ayah dan ibu. Aku mencoba mengingat kembali mimpi itu. Aku melihat penderitaan Lisa dan bagaimana penderita pahit yang harus ia terima. Seketika aku mulai mengerti bahwasanya suara anak yang meminta tolong kemarin malam adalah suara Lisa saat ia disekap di sel. Suara jendela dibanting keras itu tak lain adalah ketika Lisa mencoba kabur dan membuka jendela, tiba-tiba angin kencang datang membantingnya. Lalu suara tapak kaki orang itu pasti adalah suara langkah pria yang berlari menghampiri sel. Dan sel itu sedang aku tempati saat ini. Kejadian itu terus berulang dan menimpa anak perempuan. Syukurlah, aku bukan anak perempuan. Tapi, tunggu, bukankah setiap ada anak perempuan berumur 10 tahun,
berada di bangunan ini saat tanggal 29 Februari. Maka ia akan ikut merasakan penderitaan seperti yang pernah dialami Lisa. Bukankah ini tanggal yang sama? Anak perempuan, 10 tahun. Jangan-jangan. Dan, saat aku berpaling ke belakang, di jendela itu sudah tergantung sesosok anak perempuan yang sangat kukenal. Arini, teriakku memecahkan keheningan malam. Tamat.